ini direkam aja di record gitu. Terus iya, habis ini itu kalau udah direkam Udah dikirim dah. aku record kok. Tinggal oke. jelasin. Nanti Oke, dikirim ya. uh, Mau pakai yang ini atau yang mana? Atau yang lain aja? Untuk Pakai yang awal ini juga enakan boleh, yang ini deh. ini aja sih. Ini juga bagus. Mau yang mana? Yang ini aja. Yang ini aja. Ya udah, ya jelasin silakan. Aku yang slide-in aja ya. Oke. Oke. Selamat malam yang hadir di meeting atau pembelajaran malam hari ini. Perkenalkan, aku Saki Gahayato yang akan mengajar pada malam hari ini. Ini ada juga teman-teman aku, ada Alif dan ada Takinojun. Takinojun. Materi malam ini kita akan belajar tentang dasar-dasarnya bahasa Jepang ya, atau aksara Jepang. Nah, bahasa Jepang atau aksara Jepang itu dia ada 4 ya. Jadi ada 1 kanji. Nah, kanji ini awalnya dia berasal dari bahasa Cina, dan dia itu digunakan untuk menuliskan kosakata yang berasal dari bahasa Jepang asli atau dari bahasa Cina. Lalu yang kedua ada hiragana. Hiragana itu dikembangkan ya, atau dia dibuatnya itu dari huruf kanji. Awalnya biasanya digunakan oleh perempuan, oleh kaum perempuan, dan digunakan untuk menuliskan cara baca huruf kanji. Oke, selamat datang. Lalu hiragana itu digunakan untuk menuliskan kosakata yang berasal dari bahasa Jepang asli. Nah, lalu kita ada yang ketiga ada lalu yang katakana. ketiga kita ada katakana. Dikembangkan dari huruf kanji. Berbeda dengan hiragana yang penulisannya itu banyak lika-likunya, banyak belok-beloknya. Katakana ini merupakan huruf yang boleh dibilang bahasa kaku, kayak tulisan kaku. Ya, tulisannya lebih kaku ya. Iya. Ulang dari pertama, Bang. Kenapa, Kuldi? Ulang dari pertama, gue baru masuk. Oke, nanti kita selesaiin dulu penjelasan sekarang, karena nanti ada rekordannya juga, nanti akan dikirim. Iya. Nanti dikirim ke grup kok. Digunakan untuk menuliskan kosakata asing atau yang bukan berasal dari bahasa Jepang. Contohnya seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis. Ini yang lebih sering dipakai ya, bahasa Inggris, Prancis, Itali, dan Jerman. Untuk bentar. digunakan sebagai penekanan atau penegasan atas sesuatu. Jadi aksara Jepang itu yang menggunakan huruf dari Cina itu ada 3. Kanji yang benar-benar berasal dari Cina. Yang kedua hiragana yang dikembangkan dari huruf kanji Cina. Yang ketiga katakana juga dikembangkan dari huruf Cina namun penulisannya lebih kaku. Dan yang keempat adalah huruf romaji. Huruf romaji ini adalah huruf Latin. Ya, huruf makanya Latin ya. Kalau secara arti romaji itu artinya adalah huruf Romawi. Huruf Romawi, romaji. Romaji ya. Dari kata Romawi ya. Ya, dari kata Romawi dan kata ji. Nah, kata Roma ini nanti pakai katakana dan kata ji-nya ini pakai kanji. Contohnya seperti itu. Nah, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Untuk hiragana dan katakana ada 46 vokal yang mereka itu tidak ada huruf konsonan. Ya, ada 45 vokal dan ada 1 konsonan. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No. Ini di sini baru ada 25 karena nanti di slide berikutnya ada lanjutannya. Nah, di hiragana dan di katakana itu ada huruf-huruf ini. Dan hurufnya seperti apa nanti akan ditampilkan. Next.
Selanjutnya ada ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, dan en. Jadi dalam bahasa Jepang, seperti yang kita sudah tahu melalui anime atau melalui drama atau melalui lagu-lagu Jepang, huruf non vokal atau huruf konsonan itu hanya ada satu, yaitu en. Next. Jun, next. Nah, ini adalah tampilan dari huruf A. A bentuknya adalah seperti ini, yang sebelah kiri atas, I yang sebelah tengah, U sebelah kanannya, E di bawah kiri, O di kanan bawah. Next. Selanjutnya K sebelah kiri, Ki di tengah, Ku seperti tutup kurung ya. Seperti tutup kurung yang bukan yang lengkung tapi yang apa? Yang lancip. Yang lancip. Yang, Ku. ya, K seperti nanti ada huruf katakana na, untuk sebelah kanannya dia mirip seperti itu, K dan ko. Next. Nah, untuk huruf kaki ku keko tadi itu bisa ditambahkan 2 koma atau yang disebut dengan teng-teng dalam bahasa Jepang, dan cara membacanya diganti dengan konsonan G dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, dan menjadi ga, gi, gu, ge, go. Sekali lagi, ga, gi, gu, ge, go. Next. Oke, next. Nah, silakan dilanjutkan. Lalu ada sa, si, su, dan se sama so ya. Untuk yang sa ini ada di ujung sebelah kanan, ujung atas kiri ini. Ini adalah sa. Terus ada huruf si, shi. Lalu ada huruf su. Dan ada huruf c dan so. Next. Lanjut. Nah, sama kayak kakiku keko, ini sasisu seso ini juga bisa bila ditambahkan tenten akan menjadi konsonan za atau konsonan z ya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi za, zi, za, ji, ju, zu, ze, zo. Jadi untuk za, zu, ze, zo itu menjadi konsonan z untuk menjadi konsonan z. Namun untuk si jika ditambahkan tenteng dia tidak akan menjadi kata z, namun berubah menjadi ji. Contoh kosakatanya adalah jikan, jidosya, dan masih ada banyak contoh kosakata yang lain. Next. Selanjutnya adalah ta, chi, su, te, to. Ingat, bukan su tapi su. Su, lidahnya agak digigit ketika mengucapkannya. Su, su, ta, chi, su, te, to. Next. Ya, kehilangan track. Ya, saya sebentar ya. Lagi Santai. 12. Ya, Nah, 12. next. Situ. Untuk ta, chi, su, te, to itu akan seperti ji tadi, tidak menjadi kata di namun menjadi kata zi, dan untuk su tidak menjadi kata du namun menjadi kata zu. Contohnya da, zi, zu, de, do. Untuk penggunaan dalam hiragana, kata zi ini termasuk yang jarang, namun kata zu ada dalam kata suzuku yang artinya berlanjut. Next. Selanjutnya na, ni, nu, ne, no. Next. Nah, sekarang kita akan menghafalkan akasatana, ikishichi ni, ukusu sunu, ekese tene, okosotono,
A I U E O, Kaki ku keko, Sashi su seso, Tachi su teto, Nani nu neno. Jadi ada 3 huruf yang tadi jika berubah tidak sesuai dengan konsonan A-nya. Yaitu shi yang menjadi ji, chi yang menjadi zi, dan su yang menjadi zu. Next. Ini adalah contoh kosakata yang menggunakan hiragana. Yang pertama, koi. Koi ini memiliki 2 arti ya. Nanti ada kanjinya berbeda. Koi yang pertama artinya cinta, dan koi yang kedua adalah ikan koi. Untuk kosakata kedua adalah iye. Ingat, iye, i-nya hanya 1, artinya rumah. Yang ketiga, aoi yang artinya biru. Yang keempat, i artinya baik atau bagus. Yang kelima, yang artinya iya. Dalam artian untuk mengatakan iya dalam vokal, dalam kalimat pembicaraan secara lisan, bukan secara tertulis. Bisa menggunakan kata Lalu nomor 6, we yang artinya atas, di atas. Nomor 7, iye yang artinya tidak. Nomor 8, sai yang artinya badak. Nomor 9, sushi yang artinya sushi. Nomor 10, oi yang artinya banyak. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hanayo. Oke. Nah, ya. Hayato. Oke, lalu ada kikai yang artinya mesin. Terus ada ike yang artinya kolam. Nah, ada lagi koi yang artinya ikan koi. Terus ada kiku atau mendengar. Lalu ada kaku yang artinya menulis. Yang keenam ada koko yang artinya di sini. Yang nomor 7 ada akai yang artinya merah. Yang nomor yang ke-8 ada kai artinya kerang. Yang nomor 9 ada aki yang artinya musim gugur. Di nomor 10 ada kao yang artinya wajah. Next. Oke, next. Saigo. Saigo nih wa, jadi di sini untuk terakhirnya kita akan belajar tentang penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Nah, di dalam bahasa Jepang ini gimana ya bilangnya ya? Dalam bahasa maaf ini biar saya menjelaskan. Dalam bahasa Jepang ada beberapa huruf yang memiliki 2 penyebutan yang berbeda. Apa saja itu? Shi dan shichi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya. Namun untuk sekarang kita akan menjelaskan. Nomor 1 itu bahasa Jepangnya ichi. Nomor 2 bahasa Jepangnya ni. Nomor 3 bahasa Jepangnya san. Nomor 4 shi atau yong. Yong. Secara penulisan ditulisnya yon, namun dibacanya yong. Nomor 5 go. Nomor 6 roku. Nomor 7 shichi atau nana. Nomor 8 hachi. Nomor 9 kyu atau ku. Nomor 10 ju. Jadi apa? Ichi ni, sang, shi atau yong, go, roku, shichi atau nana, hachi, kyu, dan ju. Tapi ya, aku boleh potong sedikit. Untuk ngapalin untuk ngapalin angka ini sebenarnya ada satu lagu yang bisa digunakan untuk menghafal angka dalam bahasa Jepang. Lagunya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 itu bisa diulang-ulang terus untuk mengingat angka 1 sampai dengan 10. Bisa
digunakan untuk awal-awal untuk menghafal angka. Gitu. Oke, silakan dilanjut, Alif. Selanjutnya materi dari Takinojun sudah selesai dan mungkin akan dilanjutkan dengan materi yang dikirimkan di sebentar. Jun boleh dipindah screen share-nya, share screen-nya. Saya akan saya akan membuka materi yang Oke, materinya sudah terbuka di saya, tinggal saya share screen saja. Oke. Itu kau buka yang ini kan ya, yang PDF itu tadi ya. Sudah dibuka ya? Oke, Sudah terlihat kan? oke. Sudah. Dadah. Untuk Udah, materi udah. berikutnya kita akan mengulang kembali materi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk huruf hiragana A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A seperti ini, I seperti ini, U seperti ini, E seperti ini, dan O seperti ini. Yang kedua, K, Ki, Ku, Ke, Ko. K seperti ini, Ki seperti ini, Ku seperti ini, Ke seperti ini, dan Ko seperti ini. Yang ketiga, Sa, Si, Su, Se, So. Sa, Si, Su, Se, So. Yang keempat, Ta, Ci, Su, Te, To. Yang kelima, Na, Ni, Nu, Ne, No. Stop. Kita belum belajar dari H sampai N, belum belajar. Kita langsung masuk ke Dakwong atau Teng-Teng. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Da, Zi atau Ji. Zu, De, Do. Dan mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini. Sedikit tambahan saja, ada yang namanya konsonan rangkap, vokal rangkap dalam bahasa Jepang. Maaf, bukan konsonan tapi vokal. Yaitu nanti ada kita belajar dari hiragana ya, yu, dan yo. Itu bisa membentuk kosakata kata baru. Contohnya kya, kyu, kyo, sha, shu, shyo, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, dan hya, hyu, hyo, mya, myu, myo. Namun itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Sama seperti dakwong yang ini adalah dakwong yuong yang ada gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, ja, ju, jo juga, bya, byu, byo. Dan yang terakhir ada sukuong atau kata yang menghentikan, kalau dalam bahasa Arab sukun, huruf mati. Jadi huruf di sini bisa diartikan pause atau tidak bersuara. Misalnya seperti kata yamete, ada se-nya. Jadi yamete, berhenti gitu. Cuma ini tidak digunakan dalam ragam tulis formal dan hanya digunakan dalam manga ataupun di anime. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sudahi sampai sekarang, sampai saat ini.
Eh, untuk yang melihat video rekaman ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyain aja ya ke saya. Kalau masalah tadi PDF-nya, kalau ada yang masih belum bingung. Kalau Tadi ada ya. beberapa yang pengen saya sampaikan, cuman tadi karena masih penjelasannya masih kurang ya. Saya rasa tadi Iya, iya. penjelasan dari Kak Alif maupun dari Kak Kazuto masih kurang saya rasa. Nanti Kazuto? mungkin saya akan tambahkan lagi ya. Kazuto. Ya, pokoknya nanti saya tambahkan. Kalau misalnya ada yang merasa bingung bisa chat saya. Saya tadi udah Iya. nulis ya di grup WA juga Iya. ya. Silakan Mohon maaf juga, sekali ya Pak. kalau misalnya tadi PDF-nya ada yang kurang dan masih kurang dipahami. Sekali lagi saya minta maaf. Tony Sumimasen deshita. Jadi nanti rekamannya akan saya kirimkan ke YouTube. Enaknya YouTube kali ya? YouTube ya boleh nanti Ah, YouTube. Tapi takutnya berat kan eh, filenya. mungkin oh iya ke WA kayaknya nggak ini ya. Kalau ke WA di bawah 100 kalau nggak salah bisa. Kalau misalnya di bawah 100 ya, kalau di atas Kalau 100 misalnya ya, kalau misalnya mungkin kalau misalnya pakai bisa. Moga-moga. Gitu. Tapi enakan di YouTube aja sih. Apa Ya. mau diupload ke tempatku aja, Pak? Apa ke YouTube-mu? ya nanti kalau bisa dikirim ke WA, kirim ke WA aja kali. Bentar, Oke. stop recording dulu.